Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 6. Perkenalkan, nama saya Nabila Dira Fadila dan rekan saya Gita Citra Lestari dan Kuja Kusuma. Baik, kami di sini dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Membangun Tim yang Efektif. Materi pertama akan dibacakan oleh saya sendiri. Dalam era globalisasi dan perkembangan teknologi yang semakin pesat ini, organisasi dituntut untuk semakin beradaptasi dan terus meningkatkan kualitas kinerjanya agar mampu bertahan dalam persaingan yang semakin ketat ini. Keberhasilan suatu organisasi, baik itu organisasi formal seperti perusahaan, lembaga pendidikan, instansi pemerintah, maupun organisasi non-formal, sangat ditentukan oleh sumber daya manusia yang ada di dalamnya. Selanjutnya, tim yang efektif tidak terbentuk dengan sendirinya. Proses pembangunan tim membutuhkan pengelolaan yang baik, starting dan pemilihan anggota, pembagian tugas yang jelas, komunikasi yang efektif, hingga kepemimpinan yang mampu mengarahkan tim menuju tujuan yang telah ditentukan. Selanjutnya, tim efektif sering juga disebut sebagai keefektifan kelompok atau group effectiveness. Tim yang efektif merupakan kapasitas sekelompok individu untuk menyelesaikan tugas dan mencapai sasaran yang jelas atau sasaran yang telah ditetapkan oleh organisasi melalui kerjasama yang terarah dan terkoordinasi. Dalam konteks organisasi, efektivitas tim menggambarkan sejauh mana suatu kelompok dapat mencapai tujuan yang diharapkan dengan hasil yang optimal. Baiklah, menurut Heckman 2002, keefektifan tim atau kelompok dapat diukur melalui 3 kriteria utama. Yang pertama, luaran atau output, yaitu hasil akhir yang dicapai oleh sebuah tim harus memenuhi atau bahkan melampaui standar kinerja yang telah ditetapkan. Selain 3 aspek utama tersebut, Heckman juga menegaskan bahwa efektivitas tim dapat ditingkatkan dengan memperhatikan 5 komponen penting, yaitu tujuan, prosedur, hubungan, peran, dan kepemimpinan. Selanjutnya, tim efektif itu tidak hanya ditandai oleh hasil kerja yang tinggi, akan tetapi juga oleh hubungan kerja yang sehat, komunikasi yang terbuka, dan juga rasa tanggung jawab yang kuat terhadap keberhasilan kita bersama. Adapun ciri pertama dari tim yang efektif, yang pertama adalah tujuan yang jelas dan disepakati oleh bersama. Jadi kejelasan tujuan ini menjadi motivasi dan pedoman dalam mengambil setiap keputusan serta dalam menjalankan tugas. Yang ciri kedua, komunikasi yang terbuka dan efektif. Dalam tim yang efektif itu setiap anggota memiliki kesempatan untuk menyampaikan ide, pendapat, ataupun kritik dengan cara yang konstruktif. Yang ketiga, adanya pembagian peran dan tanggung jawab. Yang jelas, setiap anggota itu dapat memahami fungsi dan kontribusinya itu terhadap keberhasilan suatu tim. Dan keempat, adanya kepemimpinan yang efektif. Pemimpin tim itu berperan sebagai pengarah, motivator, sekaligus menjadi fasilitator yang dapat membantu mengordinasikan aktivitas dan menjaga semangat kerja setiap anggota. Selanjutnya itu kepemimpinan itu pemimpin tim yang memiliki peran yang sangat penting dalam mengarahkan, memotivasi, serta mengkoordinasikan kegiatan anggota tim. Yang kedua, komunikasi yang terbuka, jujur, dan dua arah antara anggota tim sangat berpengaruh terhadap keberhasilan kerjasama. Informasi yang jelas dan mudah dipahami dan meminimalkan kesalahpahaman, meningkatkan koordinasi, dan memperkuat rasa saling percaya antara anggota tim. Yang ketiga, ada tujuan yang jelas dan terukur. Kejelasan tujuan itu memberikan arah dan pedoman bagi seluruh anggota dalam melaksanakan tugasnya. Selanjutnya, struktur dan peran dalam tim, pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas itu dapat membantu setiap anggota memahami kontribusinya terhadap pencapaian tujuan. Adapun faktor yang mempengaruhi efektivitas. Yang pertama, membangun tim yang efektif itu merupakan salah satu kunci keberhasilan dalam mencapai tujuan organisasi. Tim yang solid, terarah, dan berdaya saing tinggi tidak terbentuk secara instan, melainkan melalui proses yang terencana, sistematis, dan juga berkelanjutan. Strategi awal adalah kita menetapkan tujuan yang spesifik, terukur, dan realistis agar anggota tim memiliki arah yang jelas dan dapat bertanggung jawab
Kedua, memilih anggota yang kompeten dan beragam keahlian serta cocok nilai. Yang ketiga, membangun komunikasi terbuka, beragam, dan efektif untuk meningkatkan kepercayaan dan solidaritas. Yang keempat, mengembangkan kepemimpinan inspiratif dan partisipatif yang mampu membimbing dan serta mengelola konflik yang ada. Yang kelima, dapat menumbuhkan kepercayaan dan saling menghargai agar anggota bisa bekerja dengan loyal dan juga penuh dengan tanggung jawab. Yang keenam, itu bisa memberikan pelatihan dan pengembangan untuk meningkatkan kemampuan teknis dan interpersonal. Yang ketujuh, itu memberi penghargaan dan umpan balik yang konstruktif demi meningkatkan motivasi dan kinerja. Yang terakhirnya, dapat membangun budaya kerja kolaboratif dan adaptif terhadap perubahan untuk mempersiapkan tim menghadapi tantangan secara fleksibel. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan tantangan dalam membangun tim yang efektif. Tantangan yang pertama adalah perbedaan karakter dan kepribadian anggota yang jika tidak dikelola baik dapat menimbulkan konflik dan ketidakharmonisan. Yang kedua, komunikasi yang kurang efektif menyebabkan miskomunikasi dan kesulitan koordinasi serta menurunkan kepercayaan. Yaitu ketiga, kepemimpinan yang kurang efektif, baik otoriter maupun pasif, menghambat motivasi dan kolaborasi tim. Keempat, kurangnya komitmen dan tanggung jawab anggota, kurangi partisipasi dan produktivitas. Selanjutnya itu ada kelima, konflik internal yang tidak terselesaikan menimbulkan tegangan dan menurunkan kinerja. Yang keenam, ketidakseimbangan beban kerja menimbulkan rasa ketidakadilan dan menurunkan semangat. Ketujuh, minimnya dukungan organisasi berupa fasilitas dan sumber daya menghambat kepercayaan tujuan. Yang terakhir itu resistensi terhadap perubahan, menghadapi adaptasi dan inovasi yang dibutuhkan dalam tim. Selanjutnya itu ada upaya pertama adalah membangun komunikasi yang terbuka dan transparan agar mencegah kesalahpahaman dan memperkuat kepercayaan. Yang kedua, meningkatkan kemampuan kepemimpinan melalui pelatihan agar pemimpin dapat mengarahkan, memotivasi, dan memberikan umpan balik komunitif. Yang ketiga, menimbulkan rasa saling percaya dan menghargai perbedaan sebagai potensi dan tim. Keempat, yaitu membangun komitmen bersama terhadap tujuan melalui penetapan target yang jelas dan memberikan tanggung jawab sesuai kemampuan. Yang kelima, yaitu mengelola konflik secara konstruktif dengan mendekatkan dialogis dan musyawarah untuk sosial dan menguntungkan semua pihak. Yang keenam, yaitu meningkatkan kompetensi anggota tim melalui pelatihan agar siap menghadapi perubahan dan tantangan. Jadi, kesimpulan dari materi kami pada hari ini adalah tim efektif itu adalah sekelompok yang bekerja sama secara terarah untuk mencapai tujuan bersama dengan komunikasi yang baik, kepemimpinan yang kuat, dan komitmen yang tinggi. Efektivitas tim dipengaruhi oleh kepemimpinan, komunikasi, struktur kerja, dan dukungan suatu organisasi. Tantangan seperti perbedaan karakter, konflik, dan kurang komunikasi perlu diatasi dengan strategi yang memperkuat komunikasi, menumbuhkan kepercayaan, dan membangun budaya kerja yang kolaboratif. Adapun dengan pengelolaan yang baik, itu bisa membuat tim efektif, meningkatkan kinerja, produktivitas, dan menciptakan lingkungan kerja yang harmonis, terutama di dalam dunia pendidikan. Mungkin itu saja hasil dari presentasi dari kelompok kami hari ini. Kami akhiri saja. Apabila ada kesalahan kata kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.